Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, memang menjadi perbincangan hangat nih masyarakat mengenai keadaan sekarang ini, yaitu polusi plus cuaca yang ekstrim. Dan katanya karena kedua hal ini ada gangguan kesehatan yang terjadi. Salah satu yang paling hits yang menjadi perbincangan masyarakat juga adalah radang tenggorokan. Tapi Anda jangan khawatir, kami punya salah satu alternatif menjadi solusi Anda di rumah, yaitu melalui ramuan herbal. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Mute, dokter herbal medik. Apa kabar dokter? Baik dok. Kita menjawab nih solusi untuk masyarakat nih. Katanya kan di mana-mana radang tenggorokan karena cuaca ekstrim plus polusi. Ya, mungkin salah satunya ramuan herbal ya. Dan ternyata banyak banget yang kita dapati di dapur rumah kita ya. Nah, apa saja dokter? Nah, jadi yang gampang, yang mudah didapat, kita mau membuat dengan menggunakan bahan sirih dok. Oh, sirih. Sirih hijau yang kita gunakan. Nah, kemudian ramuan kedua nanti biasanya terdapat di dapur kita gitu ya, mudah gitu. Ada lada hitam, kemudian juga ada kunyit, ada jahe, dan ada jeruk nipis gitu ya. Nanti kemudian ditambah oleh madu. Sambil kita jelasin apa sih fungsi dari bahan-bahan herbal ini ya. Yang pertama apa dokter? Kita buat yang menggunakan sirih ya dok ya. Nah ini sirih seperti ini, nah kita tumbuk dok. Nah kita tumbuk, memang kalau mengolah herbal memang baiknya diperlakukan, entah itu ditumbuk, entah itu diiris-iris gitu ya. Nah kali ini kita membuat untuk kumur-kumur gitu ya. Jadi yang digunakan adalah 3 lembar daun sirih. 3 lembar daun sirih. Ya, kemudian kita tumbuk halus. Nah, kemudian kita taruh di gelas gitu ya, sambil kita tadi didihkan air ya dok. Oke. Nah, setelah air mendidih, kita matikan sebentar, baru kita seduh di dalam gelas yang berisi tumbukan daun sirih tadi. Sirih. Jadi simpel banget ya. Sebenarnya daun sirih ini untuk apa sih dok? Jadi daun sirih itu kan mengandung senyawa fenol ya dok ya. Nah, dia tuh sebagai antiseptik dok. Jadi pada peradangan kan biasanya disebabkan infeksi virus ya yang paling sering gitu ya. Fenol itu dalam daun sirih itu mengandung berfungsi sebagai antimikroba dok. Jadi dia dapat membunuh bakteri, virus gitu ya. Kemudian juga sebagai anti peradangan. Oke, jadi ada senyawa fenol ternyata dalam daun sirih ini sebagai antibakteri, antivirus, kemudian juga ada antiinflamasi atau anti peradangan. Oh, jadi bagus banget untuk untuk tenggorokan ya? Iya, baik, untuk radang tenggorokan. Nah, ini bisa dikonsumsi gitu ya untuk kumur-kumur sehari 3 kali, Dok. Ini dipakai kumur ya. Oh, dikumur aja bukan ditelan? Dikumur aja. Dikumur aja. Nanti kita saring nanti airnya untuk kumur-kumur. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Ini bisa didiamin nggak, Dok, di lemari es atau langsung diracik langsung digunakan? Iya, jadi dalam keadaan panas kita hangatkan dulu, kan lebih enak untuk hangat ya. Iya, gitu. Iya. Tapi bisa disimpan ya berarti? Kalau untuk dingin tidak, jadi lebih baik dalam keadaan hangat. Dalam keadaan hangat. Iya. Kita tahu bersama kan daun sirih ini, mungkin pemirsa tahu ini lebih ke masalah kewanitaan dan sebagainya, dan ternyata bisa untuk ini ya, anti radang ya, peradangan ya. Iya, anti radang karena dia juga memiliki efek antibakterinya dok. Antibakterinya ya. Jadi pemirsa dapat lakukan ini untuk mencegahnya sebagai obat kumur pada kasus radang tenggorokan. Tenggorokan 1 hari 3 kali. Iya, sehari 3 kali. Iya, kayak kita sikat gigi ya. Iya, betul. Oke. Nah, yang kedua apa, dokter? Nah, yang kedua kita untuk ramuan yang diminum ya dok ya. Nah itu kita butuh dengan jahe gitu ya. Jahe kita parut, kemudian kunyit juga kita parut, dan ada lada hitam. Nah ini lada hitam kita tumbuk. Berarti kalau tadi hanya satu bahan saja, kalau ini ada beberapa ya? Iya, jadi ini dok kita butuh jahe yang sudah diparut ya dok. Nah jahe ini kan mengandung. Jahe ini ya? Iya. Jahenya harus diparut karena untuk mengolah herbal harus diperlakukan. Bisa diparut, bisa diiris-iris tipis gitu ya. Nah kita masukkan kira-kira sekitar 1 sendok teh dok. 1 sendok teh? Iya, 1 sendok teh jahe yang sudah diparut. Nah jahe ini apa sih dok? Ya, jadi jahe itu kan mengandung zat aktif namanya gingerol ya dok ya. Nah dia fungsinya sebagai antibakteri, kemudian ada antivirus juga, kemudian juga anti peradangan. Nah kemudian kita butuh lada hitam yang sudah ditumbuk ya dok. Nah sepertiga sendok teh saja. Nah kemudian kita butuh kunyit. Nah kenapa kunyit disatukan dengan lada hitam? Karena zat aktif pada kunyit itu kurang maksimal terekstraksi tanpa adanya lada hitam. Lada hitam. Isinya apa sih dokter? Jadi lada hitam itu mengandung senyawa piperin ya, dia sebagai anti peradangan, kemudian juga anti mikroba juga, dan kunyit itu senyawa namanya kurkuminoid gitu ya, dan dia dapat terekstraksi 2000 kali lebih banyak kalau kita menggunakan lada hitam. Oke, jadi efeknya lebih maksimal ya? Efeknya lebih maksimal gitu ya. Nah kunyit itu juga mengandung anti peradangan gitu ya dok. Anti peradangan apa dok yang di kunyit? Kurkuminoid. Kurkumin. Ya, kurkumin ya? Kurkumin. Kurkumin.
gitu. Nah, ini sampai mendidih Iya, atau dalam keadaan mendidih? Sampai mendidih kurang lebih sekitar 15 menit dalam api kecil gitu ya. Kita tadi kan masukin airnya 200 cc ya. Ya. Itu menjadi separuhnya gitu. Berarti ya. 100 cc ya? Sekitar 1 cc. Oke. Gitu. Oke, ini sudah mendidih dokter ya. Jadi Ya. tadi 2 gelas ya dokter ya? Ya, jadi tadi 2 gelas dok. Ini sudah mendidih selama 15 menit terus jadi 1 gelas. Nah, kita angkat ya dok ya. Kita matikan. Kita matikan gitu. Tapi baunya udah enak banget ya dok? Ya, baunya bau jahe ya dok ya. Iya. Nah, ya ini kita ambil. Nah, nanti kita pada saat mau meminum kita masukkan jeruk nipisnya dok. Nah, jeruk nipis itu kan kaya dengan kandungan vitamin C ya dok ya. Dia sebagai antioksidan bagus juga untuk imunitas tubuh. Daya tahan tubuh ya? Ya, jadi punya efek sinergis dengan ramuan ini dok. Kemudian nanti kalau ada yang suka ditambah madu juga boleh. Iya, Jadi iya. saling bersinergi ya untuk membantu mengatasi radang tenggorokan. Iya. Ya, dan selain ini ya, bonusnya rasa ya? Ya, bonusnya rasa manis dan juga berkhasiat ya. Oke. Ini diminum kapan dokter? Diminum sesukanya yang mau minum, jadi tidak ada batasan kapan harus minum gitu dok. Sehari 3 kali. Sehari maksimal 3 kali. Iya. Terserah kita pagi, siang, atau malam. Pagi, siang atau malam. Waktu-waktunya mau sebelum makan boleh, sesudah makan juga boleh. Kalau misalnya kita sedang mengalami radang tenggorokan, sampai sembuh kah atau gimana dokter? Iya, sampai sembuh. Sampai sembuh. Iya. Kalau untuk pencegahan bisa? Bisa. Kalau untuk pencegahan cukup sehari 1 kali dok. Sehari 1 kali Jadi, saja. iya. Ya, ini menjadi salah satu alternatif mungkin pemirsa di rumah. Apalagi di kota-kota besar kayak kota Jakarta kita tercinta nih, terkenal banget sekarang polusi dan cuaca panas. Bisa jadi tindakan pencegahan ya, lewat minum 1 hari sekali ya. Iya betul. Tentunya diikuti dengan pola makan yang baik ya, yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Iya, sama olahraga, lifestyle yang Betul. baik ya dokter. Jadi ternyata ramuan ini bisa juga untuk pencegahan ya. Betul. Saya ingin coba nih dokter. Iya. Memang belum radang tenggorokan, tapi karena kita hidup di hiruk-pikuk kota Jakarta tercinta, harus ya dokter. Nah, tapi pakai madu supaya ini ya menambah cita rasa ya dok? Boleh, 1 sendok teh 1 cukup. sendok teh. Tadi kebetulan kita sudah memasukkan jeruk nipis ya, Jeruk jadi warnanya nipis. agak berubah. Ini dokter cukup? Ya cukup. Oke. Jadi ada asamnya, mungkin ada manisnya dokter ya? Rasanya ada asamnya kan ada jeruk nipis tadi, ada manisnya tapi ada jahe. Jadi enak-enak aja ya. Seperti kayak kita minum apa ya? Teh, ada jeruk nipisnya gitu, Dok. Dan ini untuk tindakan pencegahan 1 hari sekali. Jadi terserah kita pun sampai kapan pun bisa dok? Iya, jadi kalau untuk pencegahan 1 hari sekali cukup dok. Tetapi kalau misalnya untuk pengobatan gitu ya, membantu pengobatan radang tenggorokan bisa diminum sampai 3 kali. 3 kali sehari? Iya, dan sesuka yang meminum. Meminum ya, Iya. karena ini kan banyak sekali antioksidan, kandungan Betul. gizi yang di dalamnya. Betul. Dokter, nah ini mungkin pemirsa penasaran, siapa yang tidak boleh mengkonsumsi ramuan ini? Oh iya, karena mengandung jahe dan jeruk nipis gitu ya, khawatir pada orang yang sensitif lambungnya terhadap jahe dan jeruk nipis, maka tidak disarankan bagi penderita gangguan lambung. Oh, jadi kalau ada asam lambung, Iya. penyakit mah, tidak disarankan? Tidak disarankan gitu. Oke, semoga bermanfaat. Nah, dokter terima kasih banyak. Ya, sama-sama dok. Ya, terus menjadi saluran berkah untuk ramuan herbal ya, ramuan-ramuan herbal di Indonesia. Nah, pemirsa masih banyak informasi kesehatan selanjutnya, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.